Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini saya akan mereview dan juga akan menjelaskan bagaimana tata cara saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, teman-teman. Dan alhamdulillah kondisi buah semangkanya sudah ada yang mencapai 6 kilo, bahkan ada yang 6,3 kilo, teman-teman. Dan untuk tanaman cabenya juga alhamdulillah sama sekali tidak terserang trip, tungo, dan juga kutu kebul. Memang untuk tanaman cabai ini pemupukannya mengikuti pemupukan tanaman semangka. Sebenarnya untuk tumpang sari sendiri cukup mudah sekali, teman-teman. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara kita untuk mengarahkan tanaman semangka itu agar tidak mengikat tanaman cabainya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Nanti insya Allah di video ini akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman semangka dan tanaman cabai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini, teman-teman, saya akan mereview tanaman semangka yang saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Dan alhamdulillah tanaman semangkanya ini usianya sudah 46 hari setelah pindah tanam. Kemudian nanti juga akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk merawat tanaman cabai dan juga tanaman semangka. Di sini saya juga ingin mengklarifikasi masalah tata cara ataupun metode yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman semangka dan cabai ini. Kemudian untuk lahan yang di sebelahnya ini tanaman cabai, itu pun juga hasil dari tumpang sari dengan tanaman semangka. Jadi metode yang saya pergunakan itu sangat berbeda sekali dengan Mas Udin ataupun Profesor Udin. Beliau lebih senior, lebih ahli di bidangnya. Tapi metode yang saya pergunakan dari segi ketinggian bedengan juga sudah tentu berbeda, teman-teman. Kemudian dari jarak tanam pun juga berbeda. Lubang plastik mulsa pun juga berbeda. Pupuk dasarnya pun juga berbeda. Mas Udin ada sebagian tidak menggunakan pupuk dasar dan saya menggunakan pupuk dasar. Kemudian tanaman ini saya hanya menggunakan sekam, teman-teman, karena di daerah kami adalah setiap hari diguyur hujan, tujuannya agar tanah itu tidak terlalu lembab. Kemudian pupuk susulan yang saya berikan untuk tanaman semangka dan tanaman cabai ini, di fase vegetatif saya hanya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan KNO3 warna merah, intervalnya 7 hari sekali. Kemudian di fase generatif saya hanya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan KNO3 warna putih, intervalnya juga sama 7 hari sekali. Dan untuk tanaman cabainya, teman-teman, saya tidak melakukan pemupukan sama sekali, hanya nebeng ataupun gabung dengan tanaman cabai, dengan tanaman semangkanya maksud kami, teman-teman. Untuk dosisnya, setiap saya melakukan pemupukan di fase vegetatif, NPK 1616 saya kasih 100 gram untuk 20 liter air, kemudian KNO3 warna merah saya menggunakan 100 gram untuk 20 liter air.
Intervalnya saya ulangi kembali 7 hari sekali. Kemudian di fase generatif ataupun fase pembungaan dan pembuahan teman-teman, NPK 1616 100 gram, kemudian KNO3 warna putih 150 gram. Intervalnya 7 hari sekali sampai 10 hari sekali. Kemudian untuk penyepraian fungisida dan insektisidanya, saya hanya menggunakan 2 macam. Insektisida itu tunggal, kemudian fungisidanya juga tunggal. Fungisida saya menggunakan Beyond M dengan dosis 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian insektisidanya juga sama, 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian kedua bahan tersebut, fungisida ataupun insek tersebut, itu saya rolling, intervalnya 10 hari sekali. Jadi itu tata cara kami untuk melakukan perawatan. Metode, arti dari metode adalah cara teman-teman, cara memproses lahannya, cara memberikan pupuk dasar ke lahan yang kita budidayakan itu sangat jauh sekali dan berbeda sekali dengan apa yang dipergunakan dengan Mas Udin ataupun Profesor Udin. Saya sangat mengapresiasi beliau petani muda yang sangat menginspirasi banyak orang. Tapi di sini saya hanya ingin menjelaskan samanya dari mana. Kalau untuk asam humat itu dijual di pasaran bebas teman-teman. Jadi saya tidak mengikuti. Kalau masalah pupuk mungkin tidak hanya saya, semua orang pasti akan menggunakan asam humat, sikarbon dan juga yang lain-lain. Tapi untuk tanaman semangka dan tanaman cabai ini saya tidak menggunakan pupuk itu. Kemudian yang ketiga adalah setiap saya melakukan penanaman tanaman cabai itu selalu saya tumpang sarikan dengan tanaman buah. Kalau tidak melon, biasanya semangka. Kalau tidak semangka, biasanya jika masuki bulan suci Ramadan, saya tambahkan timun suri. Itu pun juga sangat berbeda sekali. Di sini saya hanya mengklarifikasi, perbedaannya sangat jauh sekali. Hanya ada kesamaan di asam humat dan sikarbon. Karena saya pikir asam humat dan sikarbon itu dijual di pasaran bebas, jadi siapapun juga bisa menggunakan. Kalau kita bicara metode, metode adalah cara memproses lahannya, kemudian bagaimana mengatur jarak antar tanamnya, lubang tanamnya, kemudian tinggi bedengannya itu berapa, itu pun juga sangat jauh sekali. Tinggi bedengan untuk budidaya tanaman cabai kami hanya 30 cm, jarak antar bedengan itu hanya 60 cm. Kemudian satu bedengan itu lebarnya 90 cm karena saya menggunakan plastik mulsa 120 cm. Kemudian jarak antar tanaman untuk tanaman cabainya itu 50 kali 75 cm. Kemudian saya juga tidak pernah menggunakan sistem zigzag teman-teman. Jadi lurus, ke kiri kanan langsung lurus. Itu pun juga sangat jauh sekali. Jadi intinya saya hanya sekedar mengklarifikasi. Saya yakin jika teman-teman semua yang berkomentar di channel saya itu petani, mereka sudah tentu tidak menyamakan. Tapi biasanya yang berkomentar itu bukan petani, makanya disamakan. Samanya dari mana saya juga bingung. Kalau masalah pupuk, mungkin seluruh Indonesia menggunakan pupuk NPK pasti sama. Jika kita bicara metode, metode itu adalah cara bagaimana tata cara kita memproses lahannya, jarak tanamnya berapa, kemudian tinggi bedengan dan jarak antar bedengan itu berapa. Itu pun juga saya cek kemarin di video-video Mas Udin sangat jauh sekali. Beliau lebih senior dari kami walaupun usia kami lebih tua karena saya kelahiran 1978 teman-teman. Jadi sudah sangat lama sekali untuk bergelut di bidang pertanian. Kemudian bicara legalitas, apapun yang saya jalani di sini adalah menurut legalitas saya tidak mau menyebutkan saya lulusan apa, kemudian saya sekolah di mana, kuliah di mana. Tapi memang background saya pribadi adalah dituntut untuk melakukan itu. Jadi teknik yang saya pergunakan karena saya juga pernah menempuh pendidikan dan pernah belajar. Jadi saya tidak mau mengikuti tata cara siapapun dan mungkin jika ada kesamaan mungkin memang itu secara kebetulan. Tapi yang saya lihat kemarin di video-video Mas Udin, beliau sangat
menginspirasi banyak orang, walaupun video-videonya tanamannya itu diupload oleh sahabat-sahabat kami juga, Mitra Bertani TV, dan masih banyak hal yang lain. Yang penting positif teman-teman, mereka semua sangat mengapresiasi kami, walaupun mereka semua itu masih sangatlah muda, tapi antusias sekali dan sangat antusias untuk memberikan pelajaran-pelajaran dan ilmunya untuk generasi penerus, termasuk adik-adik kita, agar kedepannya mereka semua berharap pertanian di negeri kita tercinta ini semakin maju dan semakin berkembang. Jadi intinya, marilah kita belajar bersama bagaimana tata cara kita untuk merawat tanaman itu agar tanaman itu tumbuh secara subur. Intinya seperti itu. Jadi itu yang kami jelaskan, mudah-mudahan segala sesuatu yang kita jalankan bermanfaat. Jika ada sebuah kesamaan, itu mungkin karena pupuk dijual di pasaran bebas, jadi siapapun berhak untuk menggunakannya. Malah saya tahu channel Mas Udin, ataupun saya tahu tanaman Mas Udin itu karena ada banyak sekali berkomentar. Kemarin juga ada yang komentar katanya 5% yang tidak sama. Sekarang saya menanam 2 tanaman aja, mungkin cabenya 50%, mungkin dari segi varietasnya, kemudian dari segi buahnya mungkin sama. Tapi tanaman semangka itu saya tanam segini banyaknya, buahnya sangat besar sekali. Masa cuma kebagian 0,5%, sangat sedikit sekali untuk presentasinya, saudaraku. Jadi intinya begini, jika Anda tidak menyukai video-video yang kami upload, silahkan di skip saja, tapi tolong jangan tinggalkan komentar-komentar yang nantinya sifatnya akan menjadi ajang perdebatan. Karena niat kami, tujuan kami untuk membuat channel ini, saya berharap apa yang saya lakukan saya ataupun apa yang saya unggah di channel Heri Petani Indonesia bisa menginspirasi adik-adik kita. Masalah background, kebetulan saya memang di pertanian. Saya tidak mau menyebutkan saya kuliah di mana, sekolah di mana, tidak penting, karena yang saya bagikan adalah hasil dari saya bercocok tanam ataupun berkebun. Sangat mudah, simple, tidak harus rumit, itu yang selalu menjadi moto kami, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu segelumit pengalaman kami bisa dijadikan oleh para pemula untuk belajar bersama. Saya pun juga tahap pembelajaran dan saya pun juga tidak pernah merasa ahli. Silahkan teman-teman cek di video-video kami sebelumnya. Saya juga baru belajar bagaimana tata cara kami untuk menumpang sarikan kedua tanaman agar kedua tanaman itu bisa menghasilkan buah-buah yang maksimal, yang insya Allah nantinya akan bisa dijadikan referensi untuk sahabat-sahabat kami mencoba, bahwa tumpang sari pun juga hasilnya sangat menjanjikan sekali. Di samping saya menunggu hasil dari pohon cabenya, tapi tanaman semangkanya sudah menghasilkan buah-buah yang sangat besar sekali, cukup mudah dan gampang untuk diikuti, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak ada maksud untuk menyinggung, dan di sini di video-video kami tidak ada niat kami untuk menyinggung, karena di sini saya hanya ingin menjelaskan pengalaman saya pribadi. Saya pun juga tidak ingin menyinggung teman-teman semua. Silahkan Anda berkomentar dengan sesuai judul ataupun isi videonya. Silahkan berkomentar yang sifatnya itu membangun. Insya Allah juga akan saya pergunakan, karena yang tadi saya bilang saya pun juga masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.